Jokowi geregetan sama menterinya. Katakan bodoh 2 kali dan ancam reshuffle. Presiden Joko Widodo meluapkan emosinya karena impor jor-joran yang dilakukan para pembantunya di kementerian. Hal itu dianggap tidak sesuai dengan semangat memajukan produk lokal. Presiden Jokowi tidak bisa menahan amarahnya tersebut saat memberikan pengarahan kepada Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Lembaga, Kepala Daerah se-Indonesia, dan Badan Usaha Milik Negara tentang aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat 25 Maret 2022. Jokowi mengaku mengetahui secara detail pengadaan barang dan jasa pemerintahan yang lebih banyak dilakukan secara impor. Padahal, Jokowi melihat anggaran pengadaan barang dan jasa untuk pemerintah pusat mencapai 526 triliun. Ia semakin geram dengan anggaran pengadaan barang dan jasa dari pemerintah daerah yang malah lebih tinggi, yakni 535 triliun. Tidak usah cari kemana-mana, tidak usah cari investor, kita diam saja, tapi konsisten. Beli barang yang diproduksi pabrik-pabrik, industri-industri, UKM-UKM kita, kok nggak kita lakuin? Bodoh sekali kita kalau tidak melakukan ini. Bodoh sekali, kata Jokowi. Presiden tidak segan memberikan ancaman kepada menteri, kepala daerah, kepala lembaga negara dan BUMN apabila tidak menggunakan anggaran dengan membeli produk-produk dalam negeri. Selain banyak impor barang, dia menyebut realisasi belanja untuk UMKM masih jauh dari target. Pemerintah mengalokasikan 400 triliun anggaran belanja untuk usaha mikro, kecil dan menengah UMKM untuk 2022. Namun Jokowi mengecek baru digunakan senilai 214 triliun saja. Dalam pidato dia menyindir sejumlah kementerian seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Ini kelihatannya ada yang enggak semangat di dalam kementerian, kata Jokowi. Jokowi tidak segan untuk memotong dana alokasi khusus dan dana alokasi umum pada Pemda jika realisasi belanja produk lokal masih rendah. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut juga mengancam melakukan perombakan jajaran menteri kalau masih ada yang belum memenuhi target. Saya sampaikan ke Menteri BUMN, dah ganti dirutnya, ganti, ngapain kita? Kementerian sama saja tapi itu bagian saya, reshuffle. Kayak gini nggak bisa jalan. Sudah di depan mata uangnya ada. Uang kita sendiri tinggal belanjakan produk dalam negeri saja sulit. Lanjutnya, menanggapi hal itu pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurnia menilai bahwa Jokowi sudah terlalu sering memberikan ancaman dalam forum resmi. Sehingga hal itu menjadi sulit dibedakan mana basa-basi dan mana yang ancaman serius. Sulit memisahkan mana ancaman yang memiliki konsekuensi kebijakan dan mana yang hanya sebatas basa-basi sebagai menteri pidato, kata Deddy saat dihubungi Jumat 25 Maret 2022. Deddy menilai Jokowi kerap memberikan suara lantang selama menjabat sebagai kepala negara. Misalnya saat menyebut larangan impor, menolak keras wacana penambahan periode presiden, hingga larangan rangkap jabatan ketua umum parpol dan menteri. Namun menurut Deddy hal itu hanya sebatas lisan disampaikan oleh Jokowi. Itu hanya keras di lisan. Segera diperbaiki beberapa waktu kemudian. Sehingga statement keras itu sudah menjadi kebiasaan gaya pidato. Bukan pokok pesan. Hanya semacam bagian dari intonasi semata, tuturnya. Lebih lanjut, Deddy mengatakan sebagai pemegang kuasa, Jokowi seharusnya tak hanya memberikan ancaman, tapi juga harus langsung bertindak. Jika memang Jokowi semerdeka itu dalam memimpin negara sekaligus pemerintah, mungkin ia tidak hobi mengancam, pungkasnya.